Hanya loh, kamu kok bisa bilang begitu? Kamu nggak tahu ya, Islam itu tegak di bawah naungan pedang. Loh, kamu bisa itu dalilnya dari mana? Kamu tahu Rasulullah selama hidup itu 41 apa gimana itu bang, intinya dia tuh naik haji cuma 1 kali, tapi kamu tahu jihadnya berapa kali? Hampir berhari-hari beliau perang gitu bang. Iya. Nabi Musa alaihi salam datang membawa seperangkat ajaran. Ajarannya cakupannya skala kecil dan ruangnya pun kecil, implementasinya sempit, peruntukannya juga terbatas. Itu ajaran Nabi Musa. Sekali lagi, Nabi Musa turun ke atas muka bumi membawa risalah. Salah satu risalah yang ada di dalamnya adalah perangi, bunuh, tumpas, habisi, kejar, usir. Ya hadi ya bashir ya tabibi, Nabiyullah khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore ya, menjelang malam ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana seorang pemuda yang bertanya pada Akhi Zuma ya, dan di mana Akhi Zuma memberikan pemaparan dengan jelas. Nah, disinilah pentingnya kita belajar kristologi atau perbandingan agama. Itu menjadi sebuah keharusan ya, harus menjadi pandai, harus menjadi faham oleh karena kita belajar. Nah, di sini ketika seorang pemuda ini bertanya tentang bagaimana ada seorang dia mempunyai kawan anak kecil ya, semasa kecil, kawan anak kecil, kawan semasa kecilnya begitu beranjak dewasa dia hendak murtad karena memandang Islam itu didirikan dengan pedang. Nah, inilah kebodohan ya, kebodohan sebagai seorang anak muslim. Baik kaum muslimin, agar tidak berlama-lama, demikian videonya. Tidak ada yang sampai kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Yesus adalah jalan, tujuannya adalah Bapak, betul? Betul? Oke. Ketika Yesus yang jalan ini, ketika Yesus adalah jalan, apakah dia Tuhan? Ya, dia Tuhan. Dia Tuhan. Oke, apakah Bapak yang menjadi tujuan dari Yesus ini juga Tuhan? Tuhan. Malah Bapak. Tuhan. Makanya kan tadi sudah saya sampaikan bahwa saya percaya itu Tuhan kita itu Allah Bapa, firman-Nya yang kita bilang Tuhan, Roh Kudusnya yang kita bilang Tuhan, tapi dia menjadi satu begitu. Tapi kalian punya apa gitu, mampu memahami itu. Kalau kami mampu gitu. Iya, makanya coba, makanya kita berdiskusi. Anda berupaya untuk memampukan kami. Ketika Yesus yang jalan ini adalah Tuhan, untuk menuju kepada Tuhan yang lain, yaitu Tuhan Bapa, berarti posisi Yesus ini adalah seperti salonya Tuhan. Firman-Nya yang Sudah dua Tuhan Anda lagi di situ. Firman-Nya yang menjadi manusia. Karena gini, di mana-mana Dinda, jalan itu bukan tujuan, tapi untuk menggapai tujuan kita membutuhkan jalan. Oke. Sekarang saya tanya, kalau Anda misalnya mau ke Jakarta nih, tapi ikut sama orang Balikpapan lah, kamu percaya bisa tembus ke Jakarta kalau dia nggak pernah ke Jakarta?
Oke. Apakah kamu percaya kalau dia sampai ke Jakarta kalau dia nggak pernah ke Jakarta? Gitu. Iya, karena dia nggak seperti ini. Tuhan Yesus ngomong, orang buta tidak mungkin menuntun orang buta, pasti dua-duanya masuk ke jurang. Iya. Sama kalau Tuhan saya Iya. menuntun Pelan-pelan, saya Kak. ke surga, karena Tuhan saya itu di surga. Gitu. Jadi saya mau Oke, ikuti. Tuhan Anda di Seandainya surga dia atau mati tapi Tuhan nggak Anda dari bangkit, surga? saya nggak mau ikut. Kalau Nggak junjungan gini kalian loh, mati, Anda toh, percaya karena gini dulu, karena Anda percaya karena Tuhan Anda dari surga atau Tuhan Anda di surga? Coba dipastikan dulu. Tuhan saya itu di surga dan pernah Kata datang Pangka, ke ya? bumi dan kembali lagi ke surga gitu. Dan akan datang lagi di akhir zaman dia. Tuhan saya hebat. Tuhan saya itu Oke, bisa bahkan- naik turun oke. surga itu. Oke. Di mana Yesus berkata kalau dia berasal dari surga? Nah, dia firman Tuhan. Firman yang menjadi manusia. Saya tanya, Firman Allah yang menjadi manusia. di mana Yesus berkata kalau dia berasal dari surga? Di mana Yesus berkata begitu? Oke, sebentar, ada ayatnya. Di mana aku Ya, pergi, silakan. kamu tidak dapat ke sana. Ya, di mana Yesus berkata kalau dia berasal dari surga? Berarti cari ayatnya di mana Yesus mengatakan, "Aku berasal dari surga." Kata Typing dulu ayatnya. Yohanes 13 ayat 13 ya. Banyak sih ayatnya, Bang. Ya. Kalau kami itu banyak ayatnya. Cuma nggak ingat aja. Yohanes berapa? Dulu, Yohanes berapa? Yohanes berapa? Coba Yohanes berapa? Yohanes 6:38 coba. Coba Yohanes 6:38. Ada yang typing. Hanya itu Yesus ngomong ke surga. Anda kok percaya perkataan orang di bawah? Oke. Enggak, maksudnya enggak Dalam apa-apa. Yohanes 6 nomor 3. Oke. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Oke, kita kaji nih ya. Kalimat yang tertulis dalam Yohanes 6 nomor 38 ini dituliskan oleh Yohanes, betul? Oke. Dituliskan oleh Yohanes, betul? Nah, Benar? Nah, Anda tahu nggak? Sekarang saya tanya gini. Ketika ada seseorang yang buta huruf menulis sebuah tulisan, Anda percaya nggak? nggak percaya kalau yang buta huruf menulis. Nggak percaya ya, nggak percaya. Ya, jangan dirubah lagi ya. Gimana buta Nggak huruf dia percaya. bisa- Kita buka Kisah Para Rasul 4. Kisah Para Rasul 4. Kan katanya buta huruf. Tapi bisa buat Dia tidak kita menulis, kreatif. Dinda. Dia menyampaikan. Dia menyampaikan, bukan menulis. Maaf, saya nggak menghina, tapi itu kenyataan kan. Iya. Maksudnya. Tapi memang- ini lebih penghinaan. Ini lebih penghinaan lagi buat Saya nggak mau menghina loh, Penghinaan maksudnya. yang merupakan penghinaan masa buat kalian, lihat ya. Tuhan kan memang buta huruf Ya, kan. ini lebih memalukan lagi, Dinda. Ini lebih memalukan lagi. Ingat ya, Anda tidak percaya seseorang yang buta huruf itu menulis sebuah kitab. Pegang kata-katanya ya. Nih, kita buka datanya. Ya. Bentar ya, kok payah kali balik kamera ini. Ayo sudah balik Kristen lagi, kamu Bang Faruk. Nanti nyesal loh. Orang-orang yang terhilang ini. Nih, nanti mendoakan. Anda akan lebih menyesal ketika melihat data ini. Anda akan lebih menyesal ketika melihat data ini. Kisah Para Rasul 4 nomor 13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang yang biasa, yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Di sini tertulis kata tidak terpelajar dalam sabda kitab. Ketika kita kembali ke original teksnya, tertulis kata agromatos. Ini ya, bentar ya. Tidak terpelajar bukan berarti buta huruf, Bang. Bentar.
Beda yang sudah Ini- ditulis nyata-nyata dia buta huruf. Ini Nah, bukan. itu. Agromatos di buta huruf. Agromatos itu buta huruf. Berarti sama kayak Nabi. Jangan Anda rubah lagi ya Nabi. perkataan Anda ya. Jangan dijilat lagi ludahnya ya. Anda tadi mengatakan Anda tidak percaya kepada orang buta huruf yang menulis kitab. Bagaimana Anda percayai perkataan-perkataan dan juga tulisan-tulisan Yohanes sementara dia ternyata buta huruf? Karena Yohanes Agromatos. Yesus ya karunia sama Tuhan Hah? Yesus. Sudah diberikan karunia sama Gimana? Tuhan Yesus. Yohanes sudah dapat Oke, karunia. kasih ayatnya. Hmm. Kasih ayatnya. Di mana dalam kitab Yohanes dikatakan Yohanes mendapat karunia dari Yesus? Kasih ayatnya. Pergilah kamu ke Kasih seluruh ayatnya. bumi, kabarkan berita Injil. Gak nyambung itu. Loh, Roh Kudus menyertaimu. Gak Roh nyambung Kudus itu. menyertai. Di mana Yesus mengatakan, Yohanes dan Ayo. Petrus itu mendapat berkat dari Yesus di mana? Sementara di kitab lain, Yesus itu pernah marah kepada dengan Petrus dengan mengatakan Petrus itu iblis. Beritakanlah Injil ke seluruh dunia. Jadikanlah seluruh bangsaku muridku. Dan Roh Kudus, saya naik ke surga dan Roh Kudus yang menyertaimu. Amin. Jangan kemana-mana dulu, Dinda. Orang yang buta bisa melihat, orang yang buruk bisa pintar. Yang saya Karena kita tanyakan, di mana ayat dalam Bible dikatakan Yohanes itu mendapat berkat atau mendapat rahmat dari Yesus? Di mana? semua murid-muridnya dapat. Makanya mereka berani mati. Di mana tertulis? Di mana tertulis? Jangan bilang berani metong. Ketika Yesus ditangkap, mereka kabur, Dinda. Matius berapa ya? Jangan bilang berani metong demi Yesus. Ketika Yesus ditangkap, mereka kabur. Iya, di mana tertulis bahwasannya Yohanes itu mendapatkan jamahan dari Roh Kudus atau mendapatkan gimana lah seperti berkat dari Yesus? Di mana? Matius berapa? Mana tertulis itu? Bentar. Iya. Matius Ini ayat yang mana? Jadikanlah semua bangsa muridku. Itu Matius 28 nomor 19. apa? Apa tadi? Bu? Matius 28 nomor 19. Jadikanlah semua bangsa muridku. Iya. Ya itu sudah. Yang saya tanyakan bukan tentang segala bangsa. Di mana dikatakan Yohanes itu mendapatkan berkat dari Yesus, dapat ilham dari Yesus? Di mana? Itu murid-murid aku Itu aja dapat teknologi. apalagi. Sudah bang, kamu dalam hatimu Itu dapat sebenarnya itu. dia. Jadi gini bang. Makanya gini, makanya saya tahu kenapa kamu masih Kristen, karena kamu nggak tahu Bibelmu. Saya masih Kristen karena Kamu nggak junjungan ngerti saya apa tentang Bibelmu dan kamu tidak ngerti apa-apa tentang Yesus. Maka benar kata Ustadz Kainama, Kristen itu tidak punya hak apapun terhadap Yesus. Gak ada hubungannya. Kristen dengan Yesus nggak ada hubungannya, kata Ustadz Kainama. Benar kata dia. lahirnya. Kita Gimana? Muslim beragama tujuannya kemana sih? Untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Maksudnya tujuan manusia beragama untuk kemana sih? Untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Rahmat Allah itu bisa kau tukarkan dengan apapun, Dinda. Dengan surga, dengan apapun bisa kau tukarkan. Rahmat Allah. Ridhonya Allah kita raih. Makanya kita beragama. Karena apa? Di dalam Islam ini tadi, di dalam agama Islam ini ada din, di mana din ini adalah aturan-aturan hukum tentang bagaimana hidup di dunia. Oke, baik. Jadi gini. Sekarang saya tanya, tujuan dari Anda Kristen di mana? Kemana? Beragama Kristen kita itu untuk karena mendapatkan keselamatan dari Yesus Kristus. Yesus menjamin bahwa kita yang mengikut Dia kita selamat, mendapatkan Maka apa? Atau mau kemana ini? Hah?
Patah-patah. Di luar tidak ada yang selamat. Di luar Kristus Cek. tidak ada yang selamat. Di mana tertulis? Banyak Di mana yang masih- tertulis Yesus berkata begitu? Di luar Kristus, di mana tertulis Yesus berkata begitu? Di luar Kristus tidak ada yang selamat. Di mana? Sementara Yesus aja nggak tahu apa arti Kristus. Karena Yesus Gimana? sudah ngomong, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada sampai kepada Sudah kita Bapa. kaji. Nah, itu sudah. Sudah Kalau Yesus sudah itu ngomong ternyata begitu, Yesus nanti sudah Tuhan. tidak ada yang selamat. Kalau Yesus sudah ngomong Tidak begitu, begitu maksudnya itu Akulah terlalu jalan, dipaksakan. kebenaran, dan Tafsir yang terlalu dipaksakan itu tidak. tidak ada seorang pun yang datang kepada Allah tanpa melalui Yesus. Berarti di luar Yesus tidak ada dong. Gimana sih? Kalau kalian kan Itu Muslim, itu tafsir loh, Anda. sama kayak kalian juga ada. Itu tafsir Kalian juga Anda, ada. terlalu dipaksakan itu. Muhammad adalah Itu tafsir yang terlalu Anda paksakan. apa sih yang kalau syahadat Muslim apa sih? Iya, Yohanes 14 Nah, nomor kan? 6 di situ Sama Yesus dong. menyatakan dia jalan. Cuma bedanya Yesus Karena saya dia di jalan, surga, dia adalah nabi. Muhammadnya ada Karena di dia kubur. adalah nabi. Yohanes Itu 17 bedanya. nomor 3. Yohanes 5 nomor Muhammadnya ada di kubur, 3. Yesus Dia saya adalah di surga. utusan. Karena dia adalah utusan, maka dia bukan Tuhan. Oke lah, anggaplah kalian mau anggap seperti itu, tapi Yesus sudah ngomong, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Di luar dia berarti tidak ada gitu. Tidak ada yang datang. Oke, Sampai- berarti Adam, Abraham, Musa masuk neraka. Gimana? Ayo. Anda katakan di luar dari Yesus berarti nggak dapat selamat. Oke, berarti Adam, Abraham, Musa masuk neraka. Berarti kan kita ngomong di zamannya Yesus. Yesus datang ke dunia, apakah Abraham dengan Musa sudah ada di situ? Loh, berarti iya masalahnya pada saat dia berkata begitu sudah berlalu Adam. Bagaimana keselamatan dengan Adam? 2000 tahun yang lalu, Bagaimana keselamatannya Yesus Abraham? Bagaimana keselamatannya Musa? 25 tahun yang lalu Yesus ngomong, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang dapat datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Muhammad juga begitu kan? Tidak ada yang datang kepada Allah tanpa Berarti Adam, Cuma bedanya Abraham, Musa nggak selamat. Yesus mati bangkit gitu. Itu Oke, bedanya. berarti Abraham, Adam, Musa, bro, Adam, Musa, ya, berarti Adam, Musa, Abraham itu tidak selamat. Ya urusan mereka lah itu. Aku ngomong yang kita ini 2025. Nah, di situ nggak masuk akalnya. Di situ letak nggak masuk akalnya pemahamanmu. Masuk akal lah itu. Yesus sudah ngomong begitu kok. Kalau Bedanya berdasarkan perkataannya. bangkit, Dinda. Makanya saya ngomong gini, Bang. Kalau Bang. berdasarkan bangkit, ya Dinda, kalau berdasarkan bangkit, ya, saya tantang kamu, saya lompat dari JW Mariot. Sebutkan satu ayat dalam Bible di mana dikatakan Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Tuhan bangkit dari kematian mana? Mana ayatnya? Ah, ini bahaya nih, melompat kamu nanti melompat. Lompat saya dari mana? Tuhan bangkit dari kematian. Mana ayatnya? Jadi Yesus Di mana? ngomong, aku adalah guru dan Tuhan, ya kan? Nah, Yesus ini mati Aduh, dan itu yang nulis buta huruf. Yang nulis buta huruf. KPR 4 nomor 13. Anda tadi sudah menolak perkataan atau tulisan orang buta huruf. Udah Anda katakan tadi, Anda tolak. Jangan bikin data lagi tuh. kamu punya Gimana sih? apa? Anda sendiri tadi mengatakan Anda tidak percaya dengan tulisan orang buta huruf. Oke, lanjut dulu itu. Aku sholat zuhur dulu itu. Sholat dulu lah, minta petunjuk dari Allah sana. Minta petunjuk. Oke. Kenapa bang? Kok pergi? Jangan tinggalin aku lah bang. Sholat dulu bang, sholat dulu bang. Sholat dulu. Iya Bang. dia sholat, aku udah bang. Bang di mana datanya bang? Tuhan bangkit bang.
Ibu nggak sholat. Di mana datanya Tuhan bangkit, Bang? Din, buka lagi kunci dan Din, tertutup kuncinya Din. Nah, di mana? Tempatku hujan ya. Hujan. Di mana datanya, Bang? Tuhan bangkit, Bang. Yesus bangkit. Bang. Itu mengalahkan maut. Bentar. Ya, di mana datanya Tuhan bangkit? Terus Di mana, Bang? bentar ya. Aku Maklum ya teman-teman, tempatku hujan. aku nggak hafal, cuman sudah pernah baca sih. Markus berapa? Tuh, Matius. Kalau nggak salah. Matius berapa? Yesus. Matius berapa? Bang, jangan lama-lama, Bang. Soalnya aku pakai kota, Bang. Wifi ku rusak, Bang. Iya teman-teman, give dong. Iya. Kotanya itu Nggak ada duit, aku beli kota, Bang. Iya, aku biasa pakai wifi. Ini nggak ada duit, aku beli kota, Bang. Jadi jangan lama-lama. Habis pula kuota aku. Iya, serius, Bang. Ini pakai hotspot nih, nggak percaya nih ya, nih. Wifi ku nih ya. Jadi jangan lama-lama, Bang. Buka datanya. Kasihannya, teman-teman, typing dulu. Nah, ini, Bang. Nah, aku pakai kota, Bang. Ya, pakai bantuan hotspot ini, Bang. Pakai bantuan hotspot ya. Jadi jangan lama-lama, Bang. Wifi-nya rusak, mati. Oke. Jangan lama-lama buka datanya, Bang ya. Lagi nggak ada duit, aku lagi bokeh aku. Ya sama kita Mbak Lina hujan. Iya lagi nggak ada duit, aku lagi bokeh aku, Bang. Dalil dalil. Matius berapa, Bang? Ya. Matius berapa? Sudah dekat. Sudah dekat. Kebangkitan Yesus naik. Oke. Ini lama kali, Matius Bang. 28. Matius 28. Matius 28 nomor. Nah ini Matius 28 ayat 1. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menurunkan lalu. Bang, cerita-cerita seperti itu menurut abang nggak janggal gitu, Bang? Ada gempa bumi, terus ada lagi mayat bangkit dari kubur, orang-orang kudus gitu. Nggak janggal apa menurut abang cerita seperti itu? Suci ini kok aku Terus mengimani. dikatakan di situ, iya, ya betul, iya nggak ada masalah, betul Bang. Anda kan percaya. Cuman kalau di luar dari kepercayaan, kira-kira nggak janggal lah Bang. Ternyata kita cross check di Matius 27, ya kita cross check di Matius 27 tentang bagaimana pernah terjadinya gempa bumi ketika Yesus disalib, ya. Lalu bangkit beberapa ratusan orang ataupun bahkan sampai ribuan orang dari kubur itu bangkit, Bang, orang kudus. Itu sejarahnya di mana mencatat itu? Nggak ada. Cuman Matius yang mencatat. Lukas, Markus, Yohanes tak satu pun mencatat tentang hal itu, Bang. Bayangkan. Kenapa sih kok cuma Matius doang? Nah, kalau kita buka lagi sejarah mana coba? Arkeolognya mana? Peninggalannya mana? Ada nggak kira-kira? Lalu peristiwa kematian Yesus juga itu, ya, kematian Yesus itu versinya juga berbeda-beda. Ada yang mengatakan jam 12, ada yang mengatakan jam 3, bahkan ada yang mengatakan jam 9. Yang mana yang benar? Lalu kematian Yudas juga dikatakan dua versi. Dalam kitab Matius 27, Yudas ini mati gantung diri. Lalu Kisah Para Rasul 1 nomor 18, Yudas ini jatuh tersungkur lalu terburai isi perutnya. Ini cerita-cerita nggak masuk akal. Makanya berlakulah firman Allah, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka berusaha untuk menipu umat muslim. Mereka berusaha untuk menipu orang-orang yang beriman kepada Allah. Tapi kami tidak mungkin bisa tertipu gitu, Bang. Kalau seandainya kan begini, kan ada perintah beritakanlah Injil ke seluruh bangsa gitu ya. Nah, lalu Anda mau menawarkan memberikan Bible itu kepada kami untuk kami pelajari. Ternyata di dalamnya itu sangat semerawut gitu isinya gitu. Terkecuali kalau ketika Yesus belum disalib itu masih lumrah ceritanya. Tapi setelah penyaliban ini ceritanya kayak ini, Bang, kayak simpang siur gitu.
Yang satu mengatakan begini, satu mengatakan begitu. Memang itulah Bingung kita. Itu yang bikin berat. Itu yang bikin berat karena memang tidak semua manusia itu diinginkan. Ya, bagi Ya, makanya orang-orang Bang, makanya begini Bang, kata Yesus ya, kita harus berpedoman dengan ya, kata Yesus Bang di dalam Yohanes 5 nomor 24, coba dibuka dulu Bang, Yohanes 5:24. Yohanes 5:24. Moderator di bawah ya Bang Faro Noise. ya. 4, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku, percaya kepada Dia yang mengutusku dan tidak turut hukum, sebab Dia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Iya. Artinya kita harus taat dan tunduk apa yang Yesus sampaikan, karena apa yang disampaikan Yesus itu bersumber dari Sang Bapa yang mengutus Yesus. Jadi Yesus itu memang tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri. Segala yang apa yang didengarnya itulah yang dia kerjakan, itulah yang dilakukan, dan itu juga lah yang harus disampaikan. Karena itu yang didengarnya. Dia tidak menambahkan dan tidak mengurangi daripada firman Tuhan. Oke? Ya Bang ya, di dalam Matius 12 nomor 38 sampai 40. Ingat ayatnya Bang. Matius 12 ayat 38, 39 sampai 40. Ingat ya, kata-katanya seperti ini Bang. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang-orang Farisi kepada Yesus, Guru, kami ingin mereka Bang, mau mereka Bang, ingin melihat suatu tanda daripadamu. Nah, mereka ini ingin melihat tanda daripada Yesus. Lalu jawab Yesus kepada mereka, ingat baik-baik kalimatnya Bang, ingat baik-baik kalimatnya. Angkatan jahat dan tidak setia ini meminta suatu tanda daripadaku, kata Yesus. Meminta, mereka minta Bang. Angkatan jahat ini minta kepada Yesus karena mereka ingin sekali melihat tanda itu yang diberikan oleh Yesus. Mereka ingin melihat satu tanda daripadaku, tetapi kepada mereka tidak akan kuberikan tanda lain. Tidak akan kuberikan tanda lain selain tanda Nabi Yunus, kata Yesus. Itulah tanda satu-satunya yang diberikan kepada angkatan jahat dan tidak setia, sehingga mereka lah, itulah sampai pada saat itu sebelum ada Kristennya Bang, sebelum ada Kristennya, ketika itulah mereka meyakini apa yang Yesus sampaikan. Karena mereka ingin Bang, judulnya mereka ingin melihat, karena mereka menuntut, karena mereka menuntut tanda kepada Yesus. Karena keinginan mereka lah yang harus keluar dari mulut Yesus. Yesus memberikan kepada mereka satu-satunya, tak ada tanda lain. Gak ada tanda orang melahirkan, gak ada tanda gunung meletus, gak ada tanda matahari terbit dari barat, gak ada Bang. Satu-satunya tanda yang diberikan kepada mereka adalah tanda Nabi Yunus, di mana anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Itulah satu-satunya tanda yang diberikan kepada angkatan jahat dan tidak setia. Belum ada Kristen Bang, belum ada Kristen. Jadi belum ada Kristen. Orang-orang Farisi itu orang-orang segar tengkuk, kepala batu, otak. Jadi walaupun sudah mereka melihat tanda-tanda itu di depan mata, ada orang buta bisa melihat, orang lumpuh berjalan, orang mati dibangkitkan, mereka juga tidak percaya. Betul Bang, betul Bang. Di Al-Quran juga sama halnya, sama hal. Wa rasulan bani Israil anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum minat tayni ka hay'ati at-tayri fa'anfuhu fihi fayakunu tayran bi iznillah. Atas izin Allah, Nabiullah Isa alaihissalam ini mampu membangkitkan orang mati, membuat tanah liat dibentuk jadi burung, bisa hidup burung tadi, ya, di depan mata mereka. Tetapi tetap saja mereka kufur, Bang. Itulah betul. Ya. Jadi Bang, coba anda cermati kalimatnya baik-baik.
mereka ingin melihat satu tanda daripadaku, tapi bagi mereka tidak akan kuberikan tanda lain selain tanda Nabi Yunus. Makanya bang, di dalam Al-Quran, ya dalam Al-Quran ya bang ya, Nabi Isa itu tidak ditangkap dan juga tidak dibunuh, tapi peristiwa penyaliban itu memang ada. Kata Allah, yang disalib itu adalah orang yang mati dibunuh, itu adalah orang yang diserupakan wajahnya dengan orang lain. Contoh, kalau saya diselamatkan oleh Tuhan, lalu wajah abang itu, ya, lalu ada bang, lalu wajah abang itu dibuat Allah menjadi serupa dengan wajahku. Yang tadinya saya mau dibunuh, saya diselamatkan, saya terangkat ke langit, lalu wajah abang diserupakan dengan wajahku. Jadi abanglah yang menjadi korban di atas tiang salib tersebut. Itu ada tertulis itu. Ada surat An-Nisa 157 bang, surah ketiga dalam Al-Quran, surah keempat dalam Al-Quran, ayatnya 157. Karena kalau di Muslim itu diserupakan. Makanya harus kita selidiki apakah benar peristiwa yang dialami Yesus itu adalah orang yang digantung itu adalah bukan Yesus. Wajahnya mungkin diserupakan dengan wajah Yesus. Berarti gimana itu ya? Aduh, aku bawa oten pula ini. Lagi di jalan bang? Iya, lagi di jalan bang. Kalau lanjut bang, lanjut. Kalau saya sih gini bang, makanya tadi. Ya coba abang pelajari aja, berulang-ulang abang baca sampai ayat 42 itu bang. Matius 12 tadi, berulang-ulang abang baca bang. Abang pelan-pelan bacanya. Kalau saya gini bang, dari isi Alkitab ini, dari keseluruhannya Alkitab ini, intinya yang tertulis yang saya pakai adalah Yesus saya menjamin keselamatan buat saya itu. Terus begini, saya seandainya Yesus saya itu mati atau dia ngapainkah tapi dia ada di dalam kubur saat ini, saya mungkin tidak percaya ini Kristen. Tapi karena di kitab saya dan di kitab Muslim tertulis bahwa Yesus itu ada di surga, makanya saya percaya. Abang, di kitab abang mengatakan Yesus di surga, dan di mana dikatakan di kitab orang Muslim atau di dalam Al-Quran Yesus berada di surga, di mana bang? Kalau ada kata Yesus di dalam surga di Al-Quran, saya Kristen bang, saya Kristen. Kalau ada bang, begini. Jadi abang jangan cuma modal ngomong, pertanggungjawabkan kata-katanya. Jadi jangan fitnah. Perkataan abang itu jatuhnya fitnah. Abang mengatakan di dalam Al-Quran ada Yesus tertulis Yesus di dalam surga, Yesus di surga. Silakan bang, silakan. Sekarang saya mau Gak usah sekarang bang, datanya bang, supaya abang Anda itu nggak ada suruh saya. Anda dari tadi berbicara, Anda bicara sama perempuan dong. Anda suruh perempuan diam. Di mana kejantanan Anda sebagai laki-laki? Di mana kejantanan Anda? Anda dari tadi berbicara, saya diam. Kenapa giliran saya bicara Anda suruh diam? Inikah akhlak seorang laki-laki? Inikah yang diajarkan Yesus kepada seorang laki-laki? Ini. Anda itu dari tadi bicara, saya diam. Giliran saya bicara Anda suruh diam. Ini akhlak seorang laki-laki Kristen. Ini. Saya bukan istrimu yang kau suruh diam. Harus patuh kepadamu. Soalnya kamu udah membawa fitnah di situ. Apa tadi katanya? Saya tidak suka kamu, bentar bang Erik, dikit bang Erik. Saya tidak suka kamu memfitnah. Tadi kamu mengatakan di kitab orang Muslim juga ada tertulis. Nah sekarang minta saya, jangan cengangas-cengingis bang. Saya minta datanya supaya kamu jangan kebiasaan memfitnah. Ini disiarkan di YouTube loh bang. Anda memfitnah, mengatakan di kitab Muslim Yesus ada di surga. Nah, dia mempermalukan dirinya, ketawa-ketawa kan? Silakan bang. Sudah. Saya jawab ya. Ya. Di mana di kitab Muslim bang? Yesus berada di surga. Dengan Yesus itu kan katanya sama.
Di mana tertulis bang di dalam Al-Quran Yesus berada di surga? Yesus bukan Isa kah? Bukan ya? Di mana tertulis bang di dalam Al-Quran Yesus berada di surga? Jangan pakai emosi Bu. Saya mau tanya nih, kalau Saya nggak pakai emosi bang. Saya nggak pakai emosi. Di mana tertulis lebih baik, kalaupun saya emosi bang, lebih baik saya emosi ya untuk membungkam mulutmu yang penuh dengan fitnah. Lebih baik bang, saya emosi, saya nggak bisa dilaporkan bang, tapi kau bisa saya laporkan dengan di sini memfitnah Al-Quran kami. Nah ini, Paham nggak, Bang? Apa dilapor? Ya. Apa dilapor? Udah sebawa aja datanya bang, kalau nggak kau minta maaf. Enggak, karena kamu udah memfitnah Quran bang. Kamu minta maaf dulu, minta maaf. Kalau nggak minta datanya. Apa-apa dilapor. Silakan minta datanya bang, di mana tertulis di dalam Ini Al-Quran kan diskusi Yesus kalian berada di di surga. Romi. Apa-apa Di mana dilapor. tertulis bang di dalam Al-Quran Yesus berada di surga? Di dalam Kristen. Coba, di mana datanya? Di Di dalam mana datanya bang di dalam Al-Quran Yesus berada di Emang surga? serius juga ibu. Udah bilang diam dulu, aku mau jawab. Iya, main data bang, jangan main congor. Di mana datanya di dalam Al-Quran Yesus berada di surga? Oke. Kalau Yesus di dalam Al-Quran tidak ada, tapi Nabi Isa ada. Di mana datanya Yesus berada di surga di dalam Al-Quran? Kalau Yesus di Kristen ada, di Alkitab ada. Di dalam Al-Quran bang, di dalam Al-Quran. Di Tadi dalam kau mengatakan Al-Quran. di dalam Al-Quran Yesus. Di Bible-mu juga nggak ada bang. Tapi saya nggak butuh itu. Saya butuh Al-Quran. Kau mau fitnah Bible-mu pun terserah kau. Sekarang saya minta data. Di mana tertulis di dalam Al-Quran Yesus berada di surga? Nggak ada kalau di Al-Quran, nggak ada. Minta maaf bang, karena kamu udah memfitnah. Minta maaf, kalau nggak saya lanjutin ini. Minta maaf bang. Oke Ibu, saya minta maaf tidak ada Yesus di dalam Al-Quran, tapi Nabi Isa ada kan? Nabi Isa juga tidak ada tertulis bang. Di dalam Al-Quran dia berada di surga bang. Kalau Anda mengatakan Nabi Isa, berarti Anda menyamakan Nabi Isa dengan Yesus. Kalau Anda menyamakan Nabi Isa dengan Yesus, maka kamu jangan menuhankan Yesus. Karena tidak ada satupun orang Islam menuhankan Nabi Isa. Anda menyamakan kan? Berarti Anda di sini menyamakan. Kalau Anda menyamakan Nabi Isa dengan Yesus, berarti mulai detik ini jangan Anda menuhankan Yesus. Oh, tetap itu Tuhan Itu saya dia. itu. Berarti kalian itu Kenapa Anda samakan dengan Nabi Isa? loh, yang sama kan kalian kan yang sering itu ngomong Anda yang menyamakan barusan loh. Anda mengatakan Nabi Isa bukannya Yesus. Oke, Nah, berarti baik. Anda Berarti- menyamakan. Kalau berarti Anda menyamakan kesimpulan- jangan menuhankan. berarti kesimpulan Nabi Isa dan Yesus Kristus, tolong kasih pencerahan ke saya dulu supaya saya nggak salah ini. Selama ini kan saya setiap nonton melihat bahwa Muslim dan Kristen terbanyak Muslim yang menyamakan Nabi Isa dengan Yesus. Sekarang saya mau nanya dulu di sini supaya saya nggak salah ya, mungkin saya salah ya, saya minta maaf. Apakah Nabi Isa dengan Yesus itu sama? Itu Saya jawab ya. Nabi Isa dengan Yesus ya. Orang yang sama tapi cerita yang berbeda. nah bagaimana lagi itu? Kalau orang yang sama, Orang yang sama tapi cerita yang berbeda. tapi dia ada di surga Bu. Kalau dari Muslim. Gak ada bang. Di dalam Bible-mu tidak ada juga Yesus di surga bang. Coba mana data dalam Bible-mu Yesus di surga? Gak ada bang. Sudah bacakan di Matius 28 itu. Apa katanya di situ bang? Yesus pun gak di surga bang. Di dalam original teks itu Yesus itu di langit bang. Oh, di langit. Nah, di dalam original teks Bible-mu Yesus di langit, bukan di surga. Makanya panggil aja pendetamu di sini bang, biar pendetamu jujur. Iya bang, betul itu. Betul yang disampaikan itu bang. Oranon bang, bukan paradiso. Iya bang, Langit dengan surga itu beda. beda bang. Oranon sama paradiso itu artinya beda bang. Gitu. Coba Berarti abang gini dulu, artikan lu. Pak, apa dulu? Coba Hah? tolong bantu saya, tolong bantu Iya. saya. Siap bang, siap bang. Maksudnya Tolong di kantor polisi bang. apakah Yesus dengan Isa itu sama? Itu nah, supaya saya nggak salah gitu.
Apakah Yesus ini dengan Isa itu sama? Orang yang sama. Oke. Ya. Yesus dan Isa itu pertanyaannya sama atau tidak? Kita harus melihat satu sosok. Ada dulu di zaman dahulu 2000 tahun yang lalu, ada seorang anak laki-laki yang lahir tanpa seorang ayah, di mana itu atas mukjizat, atas izin, atas keinginan Allah Sang Pencipta alam semesta, menghadirkan seorang anak laki-laki dari seorang perawan suci di tengah-tengah Bani Israel. Di manakah Bani Israel? Tentu kita tahu bersama-sama di Yerusalem, Bang. Apakah Yerusalem itu Eropa? Bukan. Yerusalem itu adalah bagian daripada Jazirah Arab. Oh, bukan di Israel. Yerusalem, Bang. Sama. Israel itu Palestina. Palestina, Bang. Tepatnya di PL. Karena PL itu adalah di mana kota tersebut kota bersejarah. Seluruh para nabi dari keturunan Abraham atau Ibrahim alaihissalam semua lahir di kota itu, Bang. Baik itu Salomo atau Sulaiman, Yakub, Daud, Hezkiel, semua sih dari situ. Bahkan juga Yesus juga lahirnya di sana. Dalam Al-Quran dikatakan wa rasulan Bani Israel, sebagai utusan yang diutus kepada bangsa Israel, Bani Israel atau orang-orang Yahudi di zaman itu. Sama halnya juga dengan di dalam kitab saudara Matius 15 nomor 24. Aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari kalangan Bani Israel. Tapi yang anehnya, ya, nama Yesus yang sebenarnya adalah Yeshua HaMashiach, kenapa bisa berganti menjadi Yesus? Itu satu. Kalaupun dia diambil ke dalam bahasa Arab, itu tidak akan berubah jauh maknanya, tetap dipanggil Isa. Kalau di dalam bahasa di sana dipanggil Yeso, Ye, itu kayak Ye, kayak Ismail, Ishak pakai Ye, Bang. Ismail dan Ishak. Kalau Abraham bisa dipanggil, bisa menggunakan huruf I awalnya, saya rasa menjadi Ibrahim. Tapi tidak, di sana menggunakan kata huruf A, Abraham. Jadi poinnya begini, jelas tadi persamaannya ada dua saya gambarkan. Seorang anak manusia dulu pernah lahir 2000 tahun yang lalu tanpa hubungan seorang laki-laki, seorang ayah, di mana itu adalah mukjizat. Ya, mukjizat daripada Allah Subhanahu wa taala Sang Pencipta alam semesta, baik itu Yesus maupun Nabi Isa. Tapi masalahnya satu sosok ini diceritakan dengan dua pemahaman yang berbeda. Dua pemahaman yang berbeda. Orang yang sama dengan cerita yang berbeda. Cerita yang berbeda gitu, Bang. Oknumnya sama. Karena ada unsur-unsur penyesatan sehingga manusia tersesat. Karena sampai dulu, dari dulu sampai sekarang, iblis itu tidak akan berhenti menyesatkan orang banyak, Bang. Iblis manusia itu masuk ke dalam neraka, nggak berhenti, Bang. Nggak akan pernah berhenti iblis itu. Iblis itu nggak akan pernah pensiun sampai hari kiamat. Itu sampai hari kiamat. Itu poin paling penting. Jadi kita buktikan dari kedua cerita tersebut, yang manakah yang benar dan manakah yang bersumber dari si penyesat. Kita buktikan saja. Di dalam Bible, Yesus selalu mengecam, terkhusus di Matius 23, satu perikop itu ya, Bang, satu perikop. Yesus selalu mengecam perbuatan-perbuatan ahli Torah, ahli kitab, maupun orang-orang Farisi. Selalu Yesus mengecam perbuatan mereka, sampai-sampai Yesus mengatakan demikian kepada muridnya, celakalah hai kamu, wahai ahli-ahli Torah, orang-orang Farisi, orang-orang munafik, sebab kau mengarungi lautan, menjelajah daratan, untuk mentobatkan satu orang saja, untuk masuk ke dalam ajaran agamamu. Setelah dia masuk ke dalam ajaran agamamu, kau buat dia 2 kali lebih jahat daripadamu. Nah, Yesus selalu mengecam ahli Taurat. Gak apa-apa. Yesus selalu, Bang,
mengecam ahli Torah. Karena perbuatan mereka selanjutnya akan menyesatkan orang-orang, Bang. Karena di zaman Yesus itu, ajaran Yesus itu orang-orangnya belum tangguh, Bang, sehingga agamanya nggak bisa dipertahankan. Ajaran Yesus itu tidak bisa dipertahankan, Bang. Tidak bisa dipertahankan. Mereka lebih kuat, Bang. Mereka lebih kuat. Di Matius 23 nomor berapa lagi tuh? Nomor 3, mereka sudah menduduki hukum Torah. Mazmur 119 ayat 126, Tuhan di situ mengatakan apa? Bertindaklah Tuhan karena hukum Torah sudah diubah. Yeremia 8 nomor 8, mereka menulis pena-pena palsu. Tuh. Jadi yang herannya, Bang, ketika Anda meyakini, maaf, Paulus itu sebagai rasul Anda, dan menurut kalian ajaran Paulus dengan ajaran Yesus sama, tunjukkan satu ayat saja di dalam surat-surat Paulus dia mengecam perbuatan ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Wallahi, Bang, demi Allah, bukan kami membodoh-bodohi. Kami nggak boleh membodoh-bodohi orang, haram hukumnya. Kami nggak boleh mengajarkan orang untuk menjadi bodoh, tidak boleh, Bang, haram, haram. Coba tunjukkan satu bukti. Tulisan Paulus, dia mengecam ahli Taurat dan orang Farisi. Satu saja, Bang, di mana Yesus selalu mengecam perbuatan mereka, sampai-sampai Yesus memberikan satu tanda, yaitu tanda bahwasannya anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam, yang diberikan kepada angkatan jahat dan tidak setia. Itulah ahli Taurat dan orang Farisi. Tunjukkan kepada saya, tunjukkan satu saja, Bang, di dalam kitabnya Paulus ini, Bang, mengecam perbuatan ahli Taurat dan orang Farisi. Satu saja. Bang, tunjukin datanya, Bang. Ada nggak, Bang? Nggak ada kayaknya. Aku Nggak ada. belum pernah baca yang gitu. Jadi gini, Bang. Abang bacalah dulu Bible Abang. Karena Abang dikasih tahu pun kayak nggak tahu, baru tahu gitu. Bu, coba yang tadi dulu. Yang mana? Satu orang yang sama tapi beda cerita itu. Loh, orang yang sama tapi cerita yang berbeda. Ya, Yesus dengan kita sama nggak? Biar saya nggak salah loh. Kan udah diulangin loh, saya udah ngomong, Bang Eri udah ngomong, saya ulang lagi ya. Orang yang sama tapi cerita yang berbeda. Kenapa? Nah, saya ini nih ya, dengan bahasa saya. Pada zaman itu dulu, wanita yang melahirkan seorang anak tanpa ada hubungan suami istri itu hanya Maria. Kalian mengatakannya Maria, kami mengatakannya Bunda Maryam. Ya. Dan nih, kenapa dikatakan cerita yang berbeda tapi orangnya sama? Karena memang cuma satu orang pada saat itu lahir, bukan 2 orang. Udah. Terus kenapa diceritai berbeda? Ya, karena di Bible kalian itu semua dikarang-karang. Nama Yesus bukan Yesus, tapi Yesua Masia. Nah, nama Yesus bukan Yesus, Yesua Amasia, di mana dikarang oleh Kristen itu sendiri menjadi Yesus. Terus di zaman itu dulu, ya, yang lain sosok Yesus ini tidak ada yang menuhankannya, tapi Kristen lah yang menuhankannya. Nah, Yesus memang adalah juru selamat, tapi dia bukan Tuhan. Udah. Tapi Ibu percaya dia. Kalau kita berani, Bang, kalau Anda nih, kalau kita ambil di dalam Galatia 3:13, di situ dikatakan terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya. Siapa yang terkutuk ini? Kalian mengatakan Yesus. Nah, kalau kalian mengakui Yesus yang terkutuk ini, yang digantung ini, maka di Matius 25 nomor 41, orang yang terkutuk letaknya neraka. Berarti Yesus ini masuk neraka. Padahal kalau kita yang pelajari, yang disalib itu bukanlah Yesus. Ya, yang disalib itu bukanlah Yesus, tapi orang mana? Orang yang menjual Yesus lah yang disalib itu. Nah, kalau Anda masih ngotot mengatakan, wow,
pokoknya yang disalib itu Yesus, Anda masih ngotot. Berarti harus menerima kenyataan orang yang disalib itu letaknya di neraka. Matius 25 nomor 41. Nah, abang terima nggak kalau Yesus ini di neraka? Terima nggak? Ya, kalau saya seandainya dia tidak bangkit, ya pasti dia di neraka. Tapi masalahnya dia bangkit. Bang, kita belum cerita kebangkitan, kita cerita matinya dulu. Iya, belum cerita kebangkitan. Orang yang mati disalib kan itu suatu kehinaan, toh, suatu apa sih namanya itu tadi? Udah, sekarang gini aja deh bang, cerita nih bangkitnya ya. Gimana tertulis? Tunggu Hes. Tunggu izin. Bang, sekarang menurut data yang sudah kita baca tadi di Yohanes 5 nomor 24, kita harus percaya dengan apa yang Yesus sampaikan. Kita nggak boleh nggak boleh kita berbeda dengan apa yang Yesus sampaikan. Artinya ketika Yesus mengatakan A, kita harus tunduk dan patuh, kan begitu. Itulah disebut pengikut. Lalu ketika Yesus itu memanglah dia mau memang sudah dijanjikan, dia sudah dinubuatkan ya untuk mati di atas tiang salib. Kenapa Yesus menolak ketika dia mau dibunuh oleh orang-orang Yahudi yang dimana mereka mengaku keturunan Abraham? Di Yohanes 8 data nomor 37 sampai 45. Kata Yesus di situ, "Jikalau kau mengaku sebagai seorang anak-anak Abraham, justru kau akan mengasihi aku. Kalau kau mengaku anak-anak Tuhan, kau akan mengasihi aku," kata Yesus. Tapi kalian berusaha untuk membunuhku, itu kata Yesus. Yesus menolak loh bang atas kematiannya. Yohanes 8 nomor 37 sampai 45. Oke. Iya. Nah, itu bang. Dari situ kan sudah jelas bang, dia itu tidak mau untuk dimatiin, dibunuh, nggak mau dia bang. Dia menolak. Kata Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu. Itu kata Yesus. Kan kita tahu bang, di dalam Yohanes 3 nomor 16, begitu besar kasih Tuhan kepada dunia ini, dia mengaruniakan anak yang tunggal. Apalagi di Matius 17 nomor Matius 3 itu ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, terdengar suara dari langit, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Memang dia dikasihi. Menurut Mazmur 37 nomor 28, Yesus itu dikasihi Tuhan bang. Bahkan yang mati di tiang salib itu adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Ulangan 21 nomor 23. Coba baca itu. Orang yang mati di tiang salib itu adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan, orang yang dilaknat oleh Tuhan, orang yang dibinasakan oleh Tuhan. Ulangan 21 nomor 22-23. Itu nubuatan bang kepada Yudas. Itu nubuatan. Makanya di Yohanes 17 nomor 12, selain daripada dia yang sudah ditentukan, yang sudah ditetapkan, yang sudah digariskan, ditakdirkan, dikodratkan untuk binasa, supaya genaplah apa yang tertulis di dalam kitab suci. Itu kata Yesus. Nah, di mana nubuatan si Yudas ini tadi? Di Yohanes 6 nomor 70, "Aku sudah memilih engkau 12 murid ini. Tapi di antara kalian adalah iblis," kata Yesus. Siapakah dia? Jelas Yudas. Itu nggak bisa diingkari lagi bang. Nggak bisa tuh diingkari lagi. Oke, kita buktikan di Ulangan 21 nomor 22-23. Kita ketahui bang, Yudas ini berkhianat. Matius Yohanes 13 nomor 2, berkhianat dia bang. Di Amsal 17:23 dia menerima suap. Yang menerima suap itu dikatakan orang fasik. Orang fasik ini harus dibinasakan oleh Tuhan. Ya, di Amsal 21 nomor 18, orang benar, orang fasik menggantikan orang benar, pengkhianat untuk menggantikan orang jujur. Nah, ya kan? Amsal 11 nomor 8, orang benar diselamatkan dari kesukaran, orang fasiklah yang menggantikannya. Amsal 17:23. Tuh. Siapa yang fasik? Yaitu Yudas Iskariot. Dia menerima suap. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, orang fasiklah yang menggantikannya. Siapa yang fasik? Yudas Iskariot. Yudas bang, ini nggak bisa diingkari.
Makanya perbuatan dia dikatakan dalam kitab Ulangan 21 nomor 22 dan 23, di mana sudah dinubuatkan di dalam kitab sebelumnya, di Yohanes 17 nomor 12 tadi bang, selain daripada dia yang sudah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah apa yang tertulis di dalam kitab suci. Ulangan 21 saya baca ya bang ya. Apabila, ini kan belum terjadi, apabila jikalau kiranya mungkin seseorang berbuat salah atau berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang. Kau gantung dia pada sebuah tiang. Memang tidak disebutkan salib bang. Kau gantung pada sebuah tiang. Ini namanya nubuatan. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman. Sama nggak peristiwanya? Nggak dibiarkan bang, langsung diturunkan. Begitu mati, tiang salib langsung diturunkan. Nggak boleh dibiarkan semalam-malaman. Ini kata Tuhan pada tiang itu. Tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Tuhan. Terkutuk itu laknat bang, murka Tuhan. Yesus itu, akulah jalan kebenaran dan hidup. Yesus itu orang benar. Di Yohanes 8 nomor 39, aku orang yang membawa kebenaran, kata Yesus. Dia orang benar bang. Dia bukan orang fasik. Dia bukan orang pendosa. Kata Tuhan di Keluaran 23 nomor 7, ya, jauhkanlah dirimu dari perkara dusta. Janganlah kau bunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau bunuh orang yang jujur. Sebab aku Tuhan tidak membenarkan orang yang bersalah. Tuhan tidak membenarkan orang bersalah. Sama dengan di hukum-hukum yang ada di dunia ini. Negara manapun pasti menerapkan hal yang sama. Tidak akan membiarkan orang-orang yang bersalah itu berkeliaran. Tidak mungkin bang. Orang yang berdosa, orang yang melakukan tindak kejahatan itu pasti akan diburu oleh penegak-penegak hukum di setiap negara. Itu pasti. Ini hukum Tuhan yang benar. Jangan dibalikkan bang. Yang membalikkan hukum Tuhan itu adalah tugasnya iblis. Tuhan melarang kita untuk jangan melakukan perzinahan. Iblis menggoda manusia untuk melakukan perzinahan supaya manusia melanggar hukum Tuhan. Kata Tuhan, jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau matikan orang yang jujur, orang yang benar. Aku tidak akan pernah sedikit pun membiarkan orang yang bersalah. Tetap dia akan kuhukum. Itu kata Tuhan. Jangan kebalik bang, jangan kebalik. Ingat bang, iblis itu menentang firman Tuhan. Ya, menentang firman Tuhan. Tidak sama dia dengan Tuhan. Tuhan mengatakan A, dia menggoda manusia untuk mengatakan B. Apakah iblis hanya menggoda manusia untuk anak sekedar melakukan maksiat? Tidak. Kesesatan juga, menuhankan yang bukan Tuhan juga dikerjakan iblis bang kepada manusia. Anda kita jangan berpikir hanya sekadar main judi, berzina, apalagi membunuh, merampok dan lain sebagainya. Bukan hanya sekedar itu, menyesatkan manusia juga dia bisa. Itu bang. Kata Yesus bang, kata Yesus, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Sesungguhnya mereka ialah serigala yang buas. Pertanyaan saya, ya nggak usah dijawab. Kapan Rasulullah pernah bertemu dengan dengan Petrus, dengan Yohanes, Barnabas, Markus, Lukas dan lain sebagainya? Nggak pernah Rasulullah. Yesus mewanti-wanti, memberikan instruksi kepada murid-muridnya ketika dia terangkat ke langit, waspadalah kalian ketika datang mengaku nabi-nabi kepada kalian. Mereka itu bukanlah nabi yang diutus dari langit, bukanlah diutus dari Tuhan. Mereka itu nabi palsu. Mereka menyamar seperti domba. Sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas bang. Siapakah dia? Nabi Muhammad nggak akan pernah bang, nggak sejaman dengan murid-murid Yesus. Lalu siapa? Paulus kah? Betul? Satu lagi kata Yesus sebelum terangkat ke langit, jikalau ada seseorang yang mengaku bertemu denganku, Yesus ada di sini, Yesus ada di sana, jangan kau percaya.
jangan kau percaya. Tegas kata Yesus. Artinya apa? Setelah dia terangkat ke langit, baik di alam sadar maupun di alam mimpi, Yesus itu tidak akan nampak wujudnya, tidak akan pernah dilihat oleh manusia manapun sampai kedatangan anak manusia yang naungi awan dan diiringi beberapa malaikat. Apakah Paulus ketika bertemu dengan Yesus mengaku di ketika berjalan di Damsyik ya, maaf saya sedikit lupa. Damsyik, apakah Yesus itu datang dinaungi awan dan diiringi beberapa malaikat? Tidak, Bang. Tidak. Ya, cahaya, tidak. Kata Yesus dia datang kedua kali dengan dinaungi awan dan diiringi malaikat. Kata Yesus tadi di Matius 24 yang saya sebutkan tadi, jikalau ada seseorang yang mengaku dengan kamu, dia bertemu bahwasanya Yesus ada di sini, Yesus ada di sana, jangan kau percaya. Tapi ujuk-ujuk Paulus mengaku bertemu dengan Yesus. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang telah engkau aniaya. Kata Yesus, akan muncul Mesias palsu, Yesus palsu, Kristus palsu. Gak ada nabi dari Arab yang palsu, Bang. Gak ada. Yesus palsu, Kristus palsu, dan Mesias palsu. Itu kata Yesus. Berat, Bang, ini, Bang. Memang berat. Ini kebetulan penumpangku juga, ya, Bang. Penumpangku juga saya rasa beragama Kristen, ya, Kak, ya. Maaf ya, Kak, ya. Saya memberikan edukasi aja, Kak. Itu yang saya ketahui karena merinding saya, Pak, Kak. Oh, Abang lagi bawa. Ya, saya driver online, Bang. Beginilah pekerjaan saya. Oke, ya. Ya, beginilah pekerjaan saya. Karena saya tadi sudah terlanjur naik Kokomal ini, ketemu sama Abang berdiskusi, nggak mungkin saya berhenti. Ya udah, lanjutkan sajalah. Biar Allah yang tahu kan bagaimana. Tapi Karena keselamatan, Bang, bukan dari Tuhan sebenarnya. Maksudnya begini, Bang. Keselamatan itu dari diri kita. Kita kan dikasih akal. Ya, secara logika, Bang, nggak mungkin Tuhan pencipta alam semesta itu pernah dikubur dan bangkit. Nggak mungkin itu, Bang. Nggak mungkin, itu mustahil. Yang perlu kita ketahui bersama-sama, kata Yesus di Yohanes 16 nomor 14, Dia datang memuliakan aku, Bang. Kedatangan roh kebenaran dan seorang penolong ini memuliakan aku, kata Yesus. Itu kata Yesus. Kita buktikan, Bang. Siapakah di antara kedua agama ini yang memuliakan Yesus? Islam, Bang. Islamlah yang memuliakannya, bukan Kristen. Nah, di situ makanya maksudku ini. Muslim juga percaya kepada Kristus. Percaya kami, Bang, kepada Yesus yang pernah diutus kepada Bani Israel. 100% kami percaya. Walaupun namanya sudah diganti, tapi dia adalah seorang utusan yang, Ya, semoga merekanya yang keempat-empat ini mendengarkan podcast ini, Bang Cuma. Sudah, itu saja, Bang Cuma, dari saya. Baik, yang pertama tadi apa, Bang? Diingatkan lagi, boleh? Kita jawab Yang satu-satu. Yang pertama kita meninggal, Syukran, itu kan roh, ya. roh kita diangkat, Bang Zuma. Otomatis yang di bumi kan jasadnya. Nah, kenapa kalau di bumi jasad kok ada orang harus disegerakan di dalam kubur, terus ada siksa kubur, terus ada yang ditanya di dalam kubur lah. Itu yang disiksa siapa, yang menjawab itu siapa? Lah katanya kan roh kita diangkat. Itu saya nggak bisa jawab, Bang Zuma, di gitu. Baik. Itu, Bang Zuma, ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak pada sahabat saya Tuturi yang ada di YouTube. Barakallahu fiik, sehat selalu, panjang umur, dimudahkan seluruh urusannya bersama dengan keluarga, dan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang beri nikmat keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Jadi gini, Bung. Sama ketika kita hidup di alam ruh, adakah manusia yang hidup di atas muka bumi ini paham tentang hidupnya ketika di alam ruh? Tidak ada. Tetapi apakah itu pernah terjadi? Terjadi. Adakah kekuatan kita untuk mengetahui dan menembus alam ruh? Enggak ada.
Adakah pernah kita itu kemudian berbicara kepada pencipta kita, ciptakan aku dalam bentuk wujud laki-laki atau perempuan, lahirkan aku di tahun sekian dari seorang ibu, dari seorang ayah? Tidak ada. Seketika pencipta kita mengadakan itu. Kita nggak bisa menerawang ke alam gaib, ke alam roh. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iz ahasa rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan kamu dari tulang belakang anak cucu Adam, keturunan mereka. Dan Allah mengambil kesaksian terhadap ruh seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka, kita manusia yang jasad ini sekarang menjawab pada masa itu, ya betul, engkau adalah Tuhan kami. Kami bersaksi akan itu. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Jadi ketika jasad dipisahkan oleh roh, dipisahkan dengan roh, lalu dimasukkan ke alam di alam basyar, di alam kubur, manusia masuk ke dalamnya, lalu kemudian ditiupkan kembali, dimasukkan kembali rohnya ke dalam jasad. Apa masalahnya? Alam barzah itu apa masalahnya? Tuhan menciptakan jasad lebih dulu dalam rahim. Jasad sudah disediakan. Habis itu Tuhan masukkan ruh ke dalam jasad. Hidup. Jasad dimasukkan ke alam barzah. Habis itu dimasukkan jasadnya kembali. Hidup. Cuman masalahnya alam dunia dengan alam gaib itu tidak sama. Yang bisa melihat itu adalah orang-orang yang diberikan kemudian karamah, orang-orang yang diberi mukjizat oleh Allah, melihat alam kubur. Kita tidak bisa menempuh kehidupan itu. Jangankan alam kubur, coba ada nggak yang mengerti dan paham ketika dia terlelap, rohnya kemana, dirinya di mana pada saat itu? Ada nggak? Kita ini ada lapar, haus, senang, gembira. Tapi pada saat kita tertidur, ada yang tahu kita di mana? Tak ada. Nah, saat itu apakah kita tidak ada? Ada kok. Dilihat sama orang kita ada kok. Ada terlentang kita di tempat tidur. Tapi kita tidak sadar kita berada di mana. Jadi ketika manusia itu masuk ke alam kubur, sama ketika manusia itu dimasukkan ke dalam rahim. Jasad dulu dibentuk, habis itu roh dimasukkan. Ketika di alam kubur, Allah Subhanahu wa taala pernah ditanya, kemudian Rasulullah Muhammad SAW pernah ditanya. Lalu Allah memberikan jawaban melalui Al-Quran surah Yasin. Apa kata Allah? Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala may yuhyil idzama wa hiya ramin qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Orang-orang kafir bertanya, siapakah yang bisa menghidupkan tulang-tulang yang sudah hancur luluh kayak begini? Yang hancur luluh kayak begini aja bisa, apalagi yang masih utuh. Makanya Rasulullah mengatakan, selangkah orang meninggalkan alam kubur, manusia yang masuk ke alam kubur itu hidup. Qul yuhyihalladzi ansha'aha awwala marrah. Katakanlah kepada mereka, wahai Nabiku Muhammad, yang akan menghidupkannya adalah dia hakikat yang menciptakannya pertama kali. Kalau dia mampu menciptakan dari tidak ada menjadi ada, dari sesuatu yang tadinya nggak ada menjadi ada, maka dia jauh lebih sanggup lagi menciptakan sesuatu yang sudah ada tulangnya, sudah ada dagingnya untuk diadakan. Tak ada yang mustahil bagi Allah. Yang dimaksud innalillahi wa inna ilaihi raji'un, segala sesuatu yang berasal dari Allah kembali kepada Allah.
kembali kepada Allah itu prosesnya ada. Pertama, ke bumi. Dari Allah turun ke rahim. Dari rahim turun ke bumi. Dari bumi turun ke barzah. Dalam barzah padang mahsyar. Padang mahsyar surga neraka. Itu yang dimaksud kembali itu situ. Karena Allah menyediakan dua tempat, surga neraka sebagai tempat kembali. Kembali kepada Allah maksudnya kembali ke surga atau kembali ke neraka. Tapi prosesnya ada. Harus melalui alam barzah, alam penantian. Jadi bukan kembali kepada Allah lantas kembali dalam arti kata seibarat anak kembali ke rumah. Bukan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang bertanya, kemana perginya si fulan? Kembali kepada Allah. Maksudnya masuk ke dalam ketetapan Allah. Apa ketetapan Allah? Habis di dunia pindah ke alam barzah. Habis alam barzah pindah ke padang mahsyar. Habis padang mahsyar, di sana kita dihakimi, diadili, diukur mana perbuatanmu yang dulu di dunia. Pertanggungjawabkan, tempat pertanggungjawabannya kembali kepada surga ataupun neraka. Itu yang dimaksud kembali kepada Allah, kembali kepada ketetapan, ketentuan, penggarisan, aturan Allah. Itu yang dimaksud. Jangan dipikir innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, sudah hidup di alam arwah, entah kemana-mana perginya. Bukan. Kembali kepada Allah, kembali kepada ketetapan Allah, bukan ketetapan kita. Itu maksudnya. Kalau kita mah maunya hidup aja terus di dunia. Tidak perlu ada aturan, tidak perlu kerja, dapat duit banyak, bahagia. Itu yang kita mau. Tapi bukan. Kembali kepada Allah. Maksudnya kembali kepada aturan Allah. Habis hidupmu di dunia, kamu akan pindah ke alam barzah. Alam barzah tidak bisa kita terawang seperti kita melihat seekor sapi yang lagi dipotong. Bukan. Alam barzah punya kehidupan sendiri. Selayaknya kehidupan di alam rahim tidak bisa menelaah kehidupan di alam bumi. Layaknya kehidupan di bumi tidak bisa menerawang ke alam rahim. Alam rahim tidak bisa menerawang ke alam ruh. Kenapa? Status kita ini ciptaan. Seibarat meja tidak bisa menerawang yang membuat meja. Kita ini makhluk. Di luar kita ada yang disebut Khalik, pencipta. Sekira begitu, Bung. Kedua apa pertanyaannya? Bang. Mute-nya dibuka, Bang. Sorry, mute-nya dibuka. Mikrofonnya dibuka, Bang Jay. Monitor. Bang Jay, mikrofonnya dibuka. Halo, sudah Bang ya? Iya, iya. Seibarat begini, Bang. Masih ada pertanyaan keduanya yang mana, saudara? Pertanyaan kedua yang tadi, Bang, yang bahwasannya baginda Rasulullah itu kan sebelumnya itu dia bilang gini, Bang. Siapa bilang agama Islam itu agama lembut, agama kasih, agama Terus saya tanya, loh kamu kok bisa bilang begitu? Kamu nggak tahu ya, Islam itu tegak di bawah naungan pedang. Loh, kamu bisa itu dalilnya dari mana? Kamu tahu Rasulullah selama hidup itu 41 apa gimana itu, Bang? Intinya dia tuh naik haji cuma 1 kali. Tapi kamu tahu jihadnya berapa kali? Hampir berhari-hari beliau perang gitu, Bang. Iya. Nabi Musa alaihi salam datang membawa seperangkat ajaran. Ajarannya cakupannya skala kecil dan ruangnya pun kecil, implementasinya sempit, peruntukannya juga terbatas. Itu ajaran Nabi Musa. Sekali lagi, Nabi Musa turun ke atas muka bumi membawa risalah. Salah satu risalah yang ada di dalamnya adalah perangi, bunuh, tumpas, habisi, kejar, usir orang-orang yang diperintahkan untuk diberlakukan seperti itu. Itu dulu skala kecil. Meskipun skala kecil, meskipun terbatas hanya kepada oknum, golongan, sebagian saja, bukan seluruh anak keturunan Adam, Allah memberikan penggarisan. Bunuh, rampas, habisin,
Jangan kau biarkan apapun yang bernapas. Perangi, bunuh. Padahal ajarannya hanya untuk sementara. Karena kalau tidak demikian, ingat saudara, manusia itu memiliki 3 keadaan. Yang pertama, makhluk rasional, punya intelektual. Yang kedua, manusia itu kehendak free will. Yang ketiga, manusia itu diuji, lapar, haus. Karena lapar dan haus, manusia bisa menghalalkan apapun. Coba, ada orang lapar, ada orang haus, didatangkan nasihat-nasihat kepadanya, sibuk memikirkan kepentingan dunianya, diuji, anaknya sakit, istrinya kabur, harta terjual, ditipu, dianiaya, tersalimi, datang kita menasihati, sulit untuk menerima kemudian nasihat. Karena diuji, maka apa yang terjadi? Orang seperti ini halal semua untuk ia lakukan. Berarti potensi manusia itu bisa jadi setan. Kenapa? Karena manusia punya potensi itu. Nabi Musa datang mengajarkan mereka untuk menjadi manusia. Apa yang terjadi? Ajarannya yang begitu skala kecil, terbatas, hanya kalangan Bani Israel, itu pun tergerus oleh umatnya sendiri. Padahal perintahnya bunuh. Jangan kau biarkan apapun yang bernapas untuk hidup. Itu perintah Tuhan kepada Nabi Musa, kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Apa hasilnya? Tetap saja ajaran Nabi Musa itu diobrak-abrik oleh kaumnya sendiri. Padahal sudah tegas, diberikan senjata untuk membunuh, mukjizat kemudian untuk meluluhlantahkan kehidupan manusia yang ada di depannya sebagai pembangkang. Faktanya, tetap aja ajaran Nabi Musa itu diobrak-abrik oleh mereka. Yang kedua, Nabi Isa alaihi salam, beliau datang kemudian di atas muka bumi, diberikan oleh Allah kekuatan, mukjizat, tanda-tanda, kekuatan, bahkan sampai kepada level membangkitkan orang mati. Tapi apa yang terjadi? Apakah ajarannya bisa diamankan? Apakah ajarannya kemudian bisa diselamatkan? Tidak. Ajaran Nabi Isa alaihissalam, meskipun didatangkan dengan berbagai macam mukjizat untuk kemudian memperlihatkan kepada kaumnya Bani Israel agar mereka tunduk kepada Nabi Isa alaihissalam, faktanya tidak. Bahkan mereka dengan pongahnya, dengan sombongnya menciptakan ajaran baru di luar ajaran Nabi Isa alaihissalam. Bahkan mereka membuat Tuhan-Tuhanan, bahkan Nabi Isa sendiri yang dianggapnya menjadi Tuhan. Padahal perintahnya sudah sangat jelas. Berlapis aturan Tuhan datang kepada Bani Israel, dari Nabi Abraham, Nabi Ishak, Nabi Yakub, turun sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Ajarannya diobrak-abrik. Padahal sekali lagi, ajaran itu hanya skala prioritas hanya untuk Bani Israel, tetapi faktanya tetap aja hancur. Sementara Allah punya misi. Apa misi Allah? Menciptakan manusia agar manusia itu bisa selamat. Wa qulil haqqu min rabbikum. Kebenaran itu sudah datang dari Allah seluruhnya. Seluruhnya sudah ditorehkan kebenaran itu, tapi tetap saja ditolak. Apa kata Nabi Musa? Wa isqala Musa ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Apa? Wa isqala Musa, dia katakan waqad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Aku ini utusan Allah kepadamu wahai Bani Israel. Aku diutus dengan mujizat, tanda-tanda, kekuatan yang aku perlihatkan di hadapanmu. Tapi kenapa engkau selalu menyakiti aku, kata Nabi Musa. Kenapa? Apa yang kau minta? Aku minta kepada Tuhanku untuk segera dikabulkan untukmu. Tapi kenapa engkau selalu menyakiti aku? Itu Nabi Musa. Maka kekuatan Nabi Musa
tidak mampu kemudian menaklukkan Bani Israel. Kekuatan Nabi Isa tidak mampu menaklukkan kemudian Bani Israel. Skala kecil, hanya Bani Israel tak mampu. Lalu bagaimana dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW yang diutus untuk seluruh isi bumi? Apakah dia hanya datang sebagai lelucon, mau jadi pelawak? Hanya datang dengan menggunakan dalil-dalil dalam mulut tanpa ada action. Hanya itu aja. Sementara tugasnya begitu berat. Dia harus menjadi rahmat atas alam semesta. Dia harus menaklukkan hukum-hukum kepada seluruh manusia. Di mana manusia adalah makhluk yang menjadi setan pun bisa. Manusia makan baja pun bisa. Manusia minum aspal panas pun bisa. Manusia menelan gedung-gedung pun bisa. Manusia itu adalah makhluk yang bisa memakan apapun yang ada di depannya. Terus datang seorang nabi yang harus hanya bisa berlembut-lembut gitu. Nabi Isa aja yang dahsyatnya minta ampun bisa hancur ajarannya oleh umatnya. Nabi Musa aja yang bisa membuat lautan terbelah, ajarannya hancur lulu lantah oleh kaumnya. Bagaimana Nabi Muhammad? Kalau hanya datang sebagai pembawa berita saja, wahai manusia, ini ada perintah dari Tuhan loh, kalian harus beriman kepada Allah, gitu aja. Sementara dia diutus kepada bukan kaum yang beradab. Nabi Muhammad diutus bukan kepada manusia-manusia yang punya etika dan moral yang sudah masuk di dalam kategori manusia yang baik. Nabi Muhammad diutus kepada bangsa jahiliyah, zaman jahiliyah, keterpurukan kemudian kejahiliaan, zaman kebodohan, datang kemudian hanya dengan menggunakan tangan dan kaki doang. Bisa begitu ajarannya sampai hari ini, bertahan sampai hari ini bisa. Satu kemustahilan kalau tanpa kemudian ada campur tangan pencipta langit dan bumi sebagai backingan. Maka Allah mengutus baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bi man nasha man nasha man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Ajarannya untuk seluruh umat manusia, ajarannya untuk menaklukkan segala kekuatan-kekuatan iblis di atas muka bumi. Misi kedatangannya menaklukkan segala kesombongan, ketamakan, kekafiran, kekufuran, kemunafikan, kezaliman, ketamakan, keserakahan, dan seluruhnya. Perbuatan-perbuatan baik, beliau yang mulia, seorang diri, tanpa ada pendamping nabi yang lain, diutus untuk alam semesta. Maka Allah mempersenjatainya dengan kekuatan berupa Al-Quranul Karim untuk menaklukkan alam ini. Jadi kalau beliau kemudian melakukan peperangan, itu karena dia diperintahkan untuk membumi hanguskan ketamakan. Diperintahkan oleh Allah untuk membimbing manusia kepada jalan kebenaran. Tidak bisa manusia itu hanya dengan dinasihati. Manusia harus ditegasin. Coba lihat di negara kita ini. Aparat kita ada di mana-mana. Ribuan. Seragam lengkap. Pagi-pagi mereka udah siap apel pagi. Mereka disebar di seluruh penjuru jalan raya. Mereka dengan sigap, dengan sabarnya berpanas-panas, berhujan-hujan.
hanya untuk sekedar menertibkan lalu lintas. Taatkah kita seluruhnya? Sudahkah orang Indonesia tunduk semuanya kepada para aparat kita yang begitu capek, begitu lelah siang dan malam melayani kita? Taatkah kita? Tidak, saudara. Ribuan anggota aparat keamanan disebar setiap hari ke Nusantara ini, baru di Indonesia. Coba tanya Pak Polisi, Pak Polisi, berapa angka kriminal terjadi setiap hari dalam Indonesia? Indonesia aja dulu. Berapa angka jumlah kriminal terjadi di Indonesia setiap harinya? Capek kalkulator kita untuk mencatat itu. Ribuan. Angkatan daratnya, angkatan lautnya, angkatan udaranya, dari brimobnya, semua lengkap, dipersenjatai malah. Tapi apakah kemudian tak ada lagi kemaksiatan, tak ada lagi kriminal terjadi? Tetap ribuan loh, puluhan ribu, ratusan ribu. Itu di Indonesia. Nabi Muhammad seorang diri datang bukan untuk Indonesia toh, datang untuk alam semesta. Hanya dengan kitabullah Al-Quranul Karim. Indonesia yang diporak-porandakan kemudian oleh penjajah, ketika ajarannya la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, Indonesia menjadi merdeka, damai, sejahtera. Itu di zaman sekarang, paman. Zaman jahiliyah, na'udzubillah summa na'udzubillah, orang belum mengenal peradaban, orang belum mengenal etika moral. Nabi Muhammad datang, maka kalau Nabi Muhammad melakukan satu tindakan, wajar. Toh dia tidak pernah membunuh manusia. Dia hanya mengajarkan manusia untuk kembali kepada Allah. Dia menjadi pembimbing kepada manusia. Wa katsalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah aku wahyukan kepadamu wahai Nabiku Muhammad, ruh berupa Al-Quran dengan perintah-perintahku. Sebelumnya engkau tidak mengetahui apa Al-Quran itu, apa ketetapan-ketetapanku itu, apakah iman itu. Tetapi aku jadikan Al-Quran itu sebagai cahaya untuk menerangi jalanmu. Dengan itu aku memberi petunjuk kepada siapa yang aku kehendaki di antara manusia. Dan sungguh engkau wahai Nabiku Muhammad benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Tindak tanduk baginda Rasulullah seluruhnya untuk memperbaiki alam semesta. Kalau terjadi riya di dalamnya, sama. Indonesia ketika ingin mengamankan kemaksiatan yang ada, tidak bisa dengan pesan, tidak bisa dengan kata-kata, tidak bisa dengan nasihat, maka Indonesia harus menurunkan pasukan untuk mendamaikan apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Nabi Muhammad bersurat, hentikan penyembahan-penyembahan berhala. Jangan kau ganggu umatku yang ada hidup di tengah-tengahmu. Biarkan mereka beriman kepada Tuhanku. Biarkan mereka beribadah dengan pola agamaku. Kalau kamu ganggu, jangan salahkan pasukanku akan datang kemudian menghantarkan dirinya di depan rumahmu. Tertanda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kemudian mereka tidak mengindahkan, rumah-rumah ibadah umat Islam dihancurkan, orang-orang ibadah itu kemudian diganggu, umat Islam kemudian diperangi, maka apa kata Rasulullah? Singkingkan denganmu, takbir, Allahu Akbar, demi Allah hapuskan kemungkaran di atas muka bumi ini. Itu yang terjadi. Dan Nabi Muhammad bukan hanya satu zaman, bukan cuma satu abad, bukan cuma 2 abad. Islam diwahyukan oleh Allah untuk sampai kepada kiamat datang. Maka karena itulah Islam harus terjaga. Ajaran Islam harus kemudian disucikan, dimurnikan dari ajaran-ajaran terkontaminasi dengan paganisme. Makanya kami marah kalau nama Allah itu kemudian dinodai. Ingat, nama Allah harus tetap dibersihkan, disucikan dari orang-orang kafir hingga sampai hari kiamat. Tidak boleh ada orang yang mencemari itu. Kenapa? Ajaran baginda Rasulullah Muhammad SAW itu adalah ajaran penutup, ajaran yang harus dirasakan oleh seluruh umat manusia setelahnya, pada saat Nabi Muhammad dan setelahnya sampai hari kiamat.
Maka kalau umat Islam itu tegas, kalau umatnya Nabi Muhammad itu keras terhadap mereka yang membenci Islam, terhadap mereka yang menzalimi Islam, terhadap mereka yang mengusir Islam, jangan salahkan kemudian ketika umatnya kemudian bertakbir dengan mengatakan jihad. Kenapa? Karena ajaran Nabi Muhammad tidak boleh terjadi sama seperti ajaran Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam. Cukuplah dua nabi kita ini kemudian ditaklukkan oleh umatnya. Jangan sampai terjadi kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau 1.004 orang, 500 orang, 1.000 orang, 1.000.000 orang murtad karena dia tidak ingin Islam, silakan. Kapling di neraka sudah disiapkan. Silakan. Atau kalau mereka bosan, aturan banyak, disuruh ini, disuruh, terserah. Apa kata Al-Quran? Ulaika hum syarrul bariyah. Orang yang tidak mengingini kemudian diatur oleh penciptanya, itu lebih hina, lebih buruk, lebih jelek daripada hewan sekalipun. Silakan jadi kera, silakan jadi monyet, silakan jadi padale, biawak, silakan. Anda bebas, tak akan pernah kemudian diatur oleh Allah. Perintah Allah hanya datang kepada orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Yang diperintahkan untuk menjaga diri hanya orang-orang yang beriman. Kalau Anda tidak mau kemudian diatur oleh Allah, silakan tinggalkan Islam, masuk menjadi orang kafir, bebas. Tidak ada perintah kepada orang kafir dari pencipta alam ini. Wahai orang-orang kafir, janganlah engkau berdusta. Wahai orang-orang kafir, jangan kau minum khamar. Wahai orang-orang kafir, jangan engkau berzina. Wahai orang-orang kafir, jangan engkau berjudi. Wahai orang-orang kafir, jangan menyembah selainku. Wahai orang-orang kafir, berpuasalah. Wahai orang-orang kafir, sholatlah. Itu enggak ada. Orang-orang kafir mah bebas seperti monyet. Silakan yang mau hidup seperti monyet, tinggalkan Islam. Saya yakin Anda pasti mirip monyet. Tak ada aturan. Tapi kalau Anda masih mau diatur oleh pencipta langit dan bumi, tetaplah di Islam. Tapi ingat konsekuensinya. Segala sesuatu yang Anda perbuat di atas muka bumi ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Azza wa Jalla. Saya kira begitu, saudara. Thank you dan terima kasih. Alhamdulillah Bang Juma. Semoga teman-teman saya mendengar semuanya yang Bang Juma sampaikan dan mereka bisa berpikir jernih dengan akal. Amin. Amin ya rabbal alamin. Soalnya jujur Bang Juma, saya nggak ikhlas dunia akhirat kalau mereka murtad, itu saya nggak ikhlas. Soalnya dari kecil itu ya namanya teman sepermainan lah. Jujur saya nggak ikhlas. Iya, nggak apa-apa Bang. Iya, hilang 4 masuk 4 juta. Apa-apa. Saking stresnya orang sebelah, ya mati-matian menghujat Islam tapi tak ada satupun yang mereka murtadkan. Tapi kalau ada kemudian yang mengatakan meninggalkan Islam, ya silakan. Mau paman Rasulullah aja kok menolak Islam. Apalagi orang-orang zaman sekarang yang begitu banyak cobaan, ujian, kenikmatan-kenikmatan di dunia. Nah, orang yang itu loh, maksudnya kenapa kok melihat finansial gitu loh? Kalau kan nggak kekal di sini, kita tuh nggak kekal gitu loh. Abadan abadi ya surga gitu loh. Ya itulah ujian Bang. Itulah ujian. Mudah-mudahan mereka hidup kekal dengan harta yang mereka kejar. Siap-siap Bang. Kita lihat Qarun. Kurang miskin apa si Qarun? Kunci gudang-gudang emasnya, gudang hartanya saja itu sampai dipikul. Kuncinya tok. Kunci gudang dipikul. Ini jangankan kunci gudang harta, mungkin kekayaan juga yang cuman kejar makan siang, tidak makan malam. Tapi kemudian meninggalkan kehidupan sebagai Islam. Qarun
Orang yang paling kaya di atas muka bumi ini, mana beliau sekarang? Gak ada. Mati, kembali mempertanggungjawabkan. Tidak dibawa mati harta itu. Iya. Iya, gak ada itu. Paling juga hidup 10 tahun ke depan, 20 tahun, 50 tahun paling lama. Habis itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nggak selesai. Tak ada lagi pilihan. Selangkah masuk ke alam kubur, tak ada pilihan. Urusan kita hanya berhadapan dengan pencipta. Urusan kita berhadapan dengan kehidupan berikutnya. Nggak ada lagi. Kalau di dunia kan masih ada pilihan tuh. Mau jadi Kristen atau mau jadi Islam. Pikir-pikir dulu deh. Ke Islam nggak ya? Atau tetap aja di Kristen ya? Itu pilihan. Masih bisa. Masih bisa Anda memilih. Masih bisa ada solusi. Tapi kalau Anda sudah terjepit oleh perut bumi, tak ada pilihan. Apa yang kamu lakoni di dunia, itu yang kau rasakan di perut bumi. Tak ada pilihan. Saya pingin, ini ternyata disiksa di sini ya. Kalau mati dalam keadaan kafir, aku kembali masuk Islam. Gak ada. Udah selesai tugasmu di dunia. Seibarat kehidupan kita ini, saya kasih perumpamaan. Kita dicipta oleh Allah. Allah ini pemilik kapal. Kapalnya besar, kapal pesiar. Diumumkanlah kemudian oleh pemilik kapal, wahai penumpang yang ada di kapalku, sedikit lagi satu persatu di antara kalian aku antar ke pelabuhan. Turunlah kalian ke pelabuhan itu. Ingat, saya sandarkan kapalku ini menunggu kalian mengisi, mengambil bekal sebanyak-banyaknya. Turun ke pelabuhan, turun ke pantai itu. Saya akan tiupkan kemudian kode di kapal ini. Apabila masa waktumu sudah selesai untuk mencari bekal di pelabuhan atau di pantai atau di kampung tersebut, maka aku akan memberikan kode dari sini. Entah aku kirimkan sinyal rambutmu sudah mulai satu persatu memutih, entah kumismu sudah mulai berguguran, kok kumis pula berguguran, entah gigimu yang mulai satu persatu minta izin pamit, entah itu engkau sakit-sakitan, itu sudah kode ya, tanda bahwa kamu sedikit lagi akan dipanggil untuk naik kembali ke kapal. Aku turunkan engkau, tugasmu mencari bekal sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena ini belum final. Masih ada beberapa pelabuhan yang akan kita lalui. Kita masih mau berlayar ke tempat yang semakin menuju kepada tempat kita berlabuh untuk selama-lamanya. Turunlah engkau wahai si fulan. Sekali lagi aku ingatkan, turun. Kamu ambil bekal sebanyak-banyaknya. Di sana tersedia bekal sebanyak-banyaknya. Dan semudah-mudahnya engkau mendapatkan bekal itu. Tapi ingat, ini pesanku. Kata sang pemilik kapal, ingat ini pesanku. Ada penduduk di daratan tersebut, di kampung di mana engkau akan aku turunkan, namanya iblis. Dia akan menghantarkan engkau hidup berleha-leha. Ketika engkau sampai kemudian di pantai itu, hidupmu akan berleha-leha dan dia akan membuat engkau lupa akan kapal yang engkau datangi ini. Nah, demikian tadi kamus ini, di mana ada juga seorang Kristen oleng. Sebenarnya sempat juga debat dengan saya, tapi saya tidak dapat merekamnya waktu itu ya, karena perangkat saya kurang. Jadi saya tidak mendebat perdebatan saya pun tak terekam gitu ya. Nah, di sini maka ketika seorang muslim ya, itu diwajibkan atas kita untuk belajar. Supaya apa? Supaya paham bagaimana tentang keilmuan sejarah berdirinya Islam, peradaban Islam, dan bagaimana perilaku orang-orang kafir di masa lampau, dan bagaimana orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi di masa lampau ketika mereka ini dibantai, saling bantai, yang
gemar membantai dengan orang-orang Kristen, ya. Dari Yahudinya pun Kristen yang membantai, dari Islamnya pun Kristen yang membantai. Namun di sini anehnya, ya, orang-orang Yahudi ini malah dia tidak banyak berterima kasih, malah umat Kristen diagung-agungkan, ya, walaupun dianggapnya anjing, dianggapnya apa, dianggapnya ya dianggapnya anjing yang mesti menggonggong bagi tuannya itu, ya. Dan orang-orang Kristen itu sangat membenci sekali sama orang Islam itu, ya. Sementara orang-orang Kristen sendiri diludahi, ya, sangat dibenci sama orang-orang Yahudi. Nah, padahal dua-duanya ini, ya, Kristen maupun Yahudi ini dua-duanya berdiri di atas pedang. Berdiri di atas pedang, dan yang menjadi sasarannya siapa? Umat Muslim, kaum muslimin. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Ridho Sani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.